Shalom, nama saya Ahmad Alfredo, NIM 194501111 dari kelas Etika dan Profesi Hukum kelas E. Di sini saya akan mereview film The Firm tahun 1993. Jadi film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Mitch McDary yang berlatar belakang sederhana dan juga istrinya Abby McDary, di mana Mitch ini ingin merubah nasib mereka dan tujuan mereka ke dunia hukum dengan masuk ke sekolah hukum Harvard. Setelah itu, dia melamar ke berbagai firma hukum dan memilih firma Bendini, Lambert, dan Locke. Dia memilih firma itu karena gaji yang diberikan dan fasilitas yang diberikan seperti rumah, mobil, dan beberapa barang lainnya. Di sana ia belajar tentang menjadi advokat yang baik dan profesional. Akan tetapi, suatu waktu saat dia sedang berada di kedai makanan pada malam hari, dia didatangi dua agen FBI yang menyinggung tempat di mana Mitch bekerja. Dikatakan dua agen tersebut bahwa pekerja di firma tersebut tidak baik dan ada kasus di mana pengacara dari firma tersebut mati. Tapi Mitch menghiraukannya. Akan tetapi ketika Mitch pergi ke sebuah pulau dengan Avery, Mitch melihat fake file nama pengacara yang sempat disinggung oleh FBI tersebut. Setelah mengetahui bahwa ada kejanggalan, dia lalu diberitahu oleh FBI bahwa salah satu klien dari firma tersebut adalah mafia, yaitu Morolto. Dan jika Via mencoba keluar dari firma itu, maka dia akan mati. Makanya FBI meminta Mitch untuk mengambil file rahasia yang dapat membongkar kejahatan kliennya tersebut, yaitu pencucian uang dan penggelapan pajak. Mitch pun mencari cara agar keluar dari firma itu dan FBI. Analisis saya, menurut saya, Mitch sudah melanggar kode etik advokat, di mana bab 3 tentang hubungan dengan klien yang terdapat pada pasal 4 ayat 8, di mana di pasal tersebut berbunyi, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu, di mana Mitch sudah bekerja sama dengan FBI dengan cara memberikan bukti kejahatan kliennya dan tidak menjaga rahasia kliennya. Dan juga Mitch melanggar pasal 10, di mana pasal tersebut berbunyi, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut. Apabila kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Mitch bekerja sama dengan pihak lain yaitu FBI, tapi masih menjadi pengacara klien tersebut dan masih menjadi anggota firma. Akan tetapi, dianalisis dari kode etik advokat di Indonesia, bab 2 tentang kepribadian advokat pasal 2 yang berisi, advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Menurut saya, Mitch menjadi warga negara yang baik karena dia membantu penyidikan di mana dia membantu menegakkan hukum. Selain itu, Mitch juga melanggar kode etik di dalam bab 3 tentang hubungan dengan klien pasal 4 pada ayat 8, ayat 9, dan ayat 10, yaitu yang berbunyi, ayat 8, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien. Di ayat 9-nya dikatakan, advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Di ayat 10, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri
sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dilihat dari ayat 8 yang dilakukan oleh Mitch sudah masuk ke dalam pelanggaran kode etik karena tidak tetap memegang rahasia klien yang sedang ia tangani dan justru membantu FBI untuk mencari atau menemukan dokumen-dokumen rahasia klien. Pelanggaran kode etik lainnya ada pada ayat 9 di mana Mitch melepaskan tanggung jawabnya terhadap kliennya karena dia tahu keamanan klien tersebut tidak sedang menguntungkan baginya dan menimbulkan kerugian terhadap kliennya. Dan di ayat 10, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mitch adalah Mitch tidak mengundurkan diri dari kantor firma tersebut dan tidak mengundurkan diri dari perkara Morolto dan melakukan kerjasama dengan FBI untuk membongkar kasus pajak dan pencucian uang Morolto. Tetapi dia masih terkait kontrak kerja baik dengan klien maupun dengan kantor firma itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan di atas, Mitch yang bekerja sebagai orang advokat atau pengacara telah melanggar kode etik advokat Indonesia karena telah melanggar beberapa pasal yang sudah disebutkan. Tetapi Mitch tetap menggunakan hati nuraninya untuk membantu negaranya. Sekian dari saya, terima kasih.